Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih bisa aktif untuk belajar maupun mengajar secara daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dengan program tentunya masih dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem daring. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai suatu topik dalam mata kuliah teori probabilitas, yaitu yang dikenal sebagai hukum peluang total dan aturan Bayesian. Oke, kita akan lihat seperti apa teori hukum peluang total dan teori aturan Bayesian. Nah, kita lihat bahwa kita pernah mengetahui bahwa peluang itu selalu dicari dengan menggunakan peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Tentu yang dibagi itu adalah titik sampel pada peristiwa dan titik sampel pada ruang sampel. Nah, hal-hal tersebut itu akan terus berlaku untuk setiap teori peluang apapun namanya. Cuman tentu saja teknis penghitungannya serta syarat-syarat tertentu pasti berlaku kepada masing-masing teori yang telah kita pelajari. Kita telah melihat bagaimana hukum penjumlahan dan hukum perkalian peluang. Kita telah lihat bagaimana peluang bersyarat dan peluang saling bebas. Dan kali ini kita akan melihat suatu teori yang disebut dengan the law of total probability and the Bayes rule. Nah, konsep dari teori ini adalah jika diberikan suatu ruang sampel atau S, ruang sampel atau S, maka akan terdapat beberapa partisi. Partisi itu peristiwa maksudnya, maka peristiwa B1 hinggalah peristiwa BK. Dengan catatan bahwa jika peristiwa partisi tadi, peristiwa B1 digabung dengan peristiwa B2, digabung seterusnya sampai BK, itu akan sama dengan ruang sampelnya. Jadi kalau kita mau mencari nanti peluang partisi atau peluang B1 digabung dengan peluang B2, digabung dengan peluang BK, hasilnya harus sama dengan peluang. Ruang sampel harus sama dengan 1, karena kita tahu peluang S itu adalah 1. Dan ada lagi yang paling menarik, syarat dari teori ini menyatakan bahwa untuk setiap irisan partisi yang berpasangan itu katanya adalah himpunan kosong atau peluang irisan antara partisi yang berpasangan BI, BJ, di mana I tidak sama dengan J, itu peluangnya adalah 0. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pahami. Nah, jika diberikan peristiwa lain, yaitu peristiwa A, di mana peristiwa A itu adalah bagian dari himpunan dari ruang semesta atau S, di mana A itu
akan dapat diperoleh, atau A itu kalau kita lihat tentu secara teori A itu adalah A beririsan dengan S. Oke. Kalau A beririsan dengan S tentu A itu sendiri. Oke, kan gitu dia. Nah, sedangkan kita tahu S itu sendiri adalah partisi gabungan dari partisi. Oke, kalau kita katakan dua partisi sajalah dulu untuk melihat mudahnya. Gabungan dua partisi kalau ada K-nya dua. Oke. Nah, kalau begitu, kalau kita buka kurungnya, ini merupakan asosiatif saya rasa, A irisan B1. Oke. Kalau kita buka kurungnya, gabung dengan A irisan B2. Kalau dia ada dua. Nah, kalau kita ingin menentukan peluang seperti ini, jika kita ingin menentukan peluang seperti ini, tentu kita akan melihat suatu konsep bahwa ini adalah komponen satu. Ingat cerita aturan penjumlahan. Ini komponen kedua. Maka peluang ini tentu akan dapat dicari dengan rumus peluang A gabung B1 irisan B1 gabung dengan peluang A irisan B2 tentu dikurang. Oke? Kurang dengan peluang A irisan B1 beriris dengan A irisan B2. Nah, di sini, nah ini yang perlu saya tekankan. Nah, berapakah A irisan B1 irisan A irisan B2? Kita akan lihat. Nah, kita lihat. Tadi menurut konsep katanya, jika diberikan suatu peristiwa A, kita lihat nih peristiwa A, maka A itu merupakan, kalau ada tiga, ini tiga, maka A itu adalah A irisan B1 gabung A irisan B2. Nah, kita akan coba lihat irisan. Irisan antara A irisan B1 dengan irisan A irisan B2 itu kan tidak ada. Kosong kan? Kalau kita lihat misalnya yang daerah saya arsir ini adalah khusus daerah A irisan B1. Oke. Nah, yang saya arsir secara mendatar ini adalah daerah dari A irisan B2. Nah, karena tidak ada yang beriris, artinya tidak ada komponen A irisan B1 yang sama dengan komponen A irisan B2, tentu peluang ini adalah 0. Oke, karena dia tidak ada yang beririsan. Maka kalau begitu, nah untuk menentukan peluang A, untuk menentukan peluang A, itu cukup hasil dari A irisan B1 tambah peluang A irisan B2. Kalau dia sampai dia ke K, tambah seterusnya sampai A irisan BK. Tidak perlu khawatir ada irisannya. Karena kita sudah buktikan tadi di sini, irisannya itu 0. Karena kalau kita andaikan ini komponen 1 dan 2, tentu kita akan berhadapan dengan irisan untuk A irisan B1 dan irisan A irisan B2, atau dengan kata lain irisan komponen 1 dengan irisan komponen 2 dan bernilai 0 dari arsiran yang kita buat tadi. Nah, jadi
nilai A, ini dia. Jadi kita tidak ragu lagi mengatakan bahwa A itu memang hanya sebatas dari gabungan antara A dengan irisan setiap partisinya. A irisan B1 gabung A irisan B2 gabung A irisan B3. Nah, hal ini apa akibatnya? Tentu dia akan memberikan akibat kepada hitung-hitungan. Apa misalnya kita lihat? Nah, ini dia. Nah, menurut teorema yang dikatakan sebagai hukum peluang total itu adalah untuk mencari A ini. Ini disebut dengan hukum peluang total. Tapi kenapa ada rumusnya, ada bersyarat? Nah, kita akan lihat. Sebelumnya di slide di awal kita telah katakan bahwa untuk menentukan peluang A, kalau dia hanya 2 partisi, ingat kalau dia hanya 2, untuk 3 sama saja, cukup kita katakan dia peluang A irisan B1 ditambah dengan peluang A irisan B2. Kalau dia 2, kalau 3 tambah aja seterusnya. Oke? Nah, kita tidak perlu khawatir ada pengurang antara peluang A irisan B1 atau komponen 1 dengan irisan A irisan B2. Ini kita nggak perlu khawatir. Tadi kita katakan ini 0. Karena kita lihat sendiri dari gambarnya. Itu kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau begitu kita cukup hanya menjumlahkan nilai peluang A irisan dengan setiap partisinya. Nah, kita ingat teori bersyarat. Waktu kita belajar bersyarat, apa waktu kita belajar bersyarat? Waktu kita belajar bersyarat bahwa A bersyarat B itu, ingat teori kemarin, perlu saya ulang lagi, adalah peluang A irisan B, dibagi dengan peluang B itu sendiri. Kan gitu pembaginya yang disyaratkan. Nah, dari sini kalau kita mau keluarkan peluang A bersyarat A irisan B, tentu dia adalah peluang A bersyarat B kali, sambung ke bawah, peluang B. Nah, ini dia. Makanya dia muncullah peluang A bersyarat BI dikali dengan peluang BI itu sendiri. Nah, dah ketemu satu. Jadi kita telah buktikan bahwa hukum peluang total adalah sigma ataupun jumlahan dari A bersyarat BI dikali dengan peluang BI. Ingat BI itu adalah partisi. Jadi kalau dia hanya ada 2 partisi tadi seperti yang kita bicarakan, kalau hanya ada 2 partisi maka hukum peluang total itu adalah peluang A bersyarat B1 dikali dengan peluang B1 ditambah dengan peluang A bersyarat B2 dikali dengan peluang B2. Nah, ini dia. Kalau dia ada 2 partisi, Nah, menggunakan sigma, ada penjumlahan, tentu disederhanakan cukup menggunakan sigma PA bersyarat BI, kan gitu dia. Dikali dengan PBI. Oke deh. Untuk I dari 1 sampai 2. Karena ada 2 partisi. Nah, kita selesai menjelaskan hukum peluang total. Nah, selanjutnya kita akan melihat aturan Bayesian. Aturan Bayesian itu seperti apa pula?
Nah, kita lihat pula aturan Bayesian. Nah, ini dia. Nah, dalam aturan Bayesian ini dia pakai rumus seperti ini. Ini kata teorema seperti ini. Ini kan kata teorema ya. Teoremanya mengatakan bahwa ini rumus Bayesian, aturan Bayesian. Nah, pertanyaan kita tentu dari mana datangnya. Oke, kita tahu bahwa konsep dari ilmu bersyarat, ini konsep bersyarat adalah peluang A irisan dikali dengan PA. Nah, tadi irisan tadi kembali lagi hukumnya tadi. Kalau dia PBJ tentu A bersyarat BJ kali PB. Sedangkan A-nya apa? A-nya itu hukum peluang total. Oke. Jadi kita sekarang punya dua teori. Kita punya dua teori sekarang. Yang pertama kita memiliki hukum peluang total nih. Udah kita bahas tadi ini hukum peluang total. Dan ada Bayesian ini dia. Nah, sekarang ada beberapa aturan pengalaman saya secara pribadi bagaimana kita bisa memahami soal-soal peluang yang berhubungan dengan hukum peluang total dan Bayes. Jadi jangan khawatir, saya akan memberikan contoh-contoh yang banyak. Nah, yang pertama ada syarat wajib yang harus kita patuhi. Pertama, you harus kenal partisi. Partisi itu apa dalam soal nanti? Ingat rambu-rambu partisi bahwa gabungan antara partisi tadi, baik dia satu partisi kah, dua partisi kah, tiga partisi akan menjadi S atau ruang sampel. Sehingga peluang penjumlahan partisi tadi hasilnya adalah satu. Itu dia, ingat yang harus diperhatikan. Yang kedua, nanti you akan dihadapkan kepada memastikan apa perbedaan peluang A bersyarat B, J dengan peluang BJ bersyarat A. Wah, ini nanti yang pusing 7 keliling kepala. Nah, ingat yang di dalam soal yang ada itu hanya ini, bro. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk menghitung aturan Bayesian. Maka kalau soal ini artinya bahwa peluang A, berapakah peluang A jika diketahui partisi? Sedangkan yang di bawah bunyinya berapa peluang partisi jika diketahui A. Nah, itu dia bro. Jadi dua ini harus you kuasai dengan baik. Oke, bagaimana cara menguasai dengan baik? Lihatlah beberapa contoh soal yang akan saya berikan berikut. Contoh soal pertama. Nah, kata contoh soal pertama begini bro. Suatu perusahaan asuransi, an insurance company, believe that people can be divided into the two classes. Orang perusahaan asuransi percaya bahwa orang itu dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama katanya adalah orang yang rawan kecelakaan. Yang kedua adalah orang yang tidak rawan kecelakaan. Nah, kata soal, their statistics show that an accident-prone person will have an accident at some time within a fixed 1-year period with probability 0.4. Whereas this probability decreases to 0.24 a non-accident prone person. Nah,
Kata orang asuransi tadi, menurut pengalaman mereka atau menurut hitungan statistik mereka katanya, dapat dibuktikan bahwa katanya, bahwa orang yang rawan kecelakaan tadi katanya akan memiliki kecelakaan pada waktu dalam periode 1 tahun dengan peluang 0,4. Dan peluang untuk orang yang tidak rawan dengan kecelakaan menurun 0,2. Nah, jika diasumsikan, if we assume that 30% of the population is accident prone, what is the probability that a new policyholder will have an accident within a year of purchasing a policy? Nah, jadi kalau begitu, dalam soal ini bro, you harus tahu dulu partisinya apa. Makanya dalam soal ini saya gambarkan bahwa partisi itu ada 2, ada partisi B1, B2, dan ada himpunan A. Nah, yang menjadi partisi harus ingat ciri-cirinya, peluangnya harus 1. Mana yang 1? Berarti B1 itu adalah populasi dari accident prone, populasi dari orang yang rawan kecelakaan. Mana dia? Ini dia. 30%. Maka PB1 adalah 30%. Dan PB2 apa? Tentu 70%. Nah, dalam soal walaupun tidak ada, tapi kita harus ingat jumlah peluang partisi itu harus 1. Ini adalah jumlah peluang untuk population is not accident prone. Populasi yang tidak rawan dengan kecelakaan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menjadi A itu apa? A itu ada peristiwa lain, yaitu dalam soal itu new policy holder, artinya pelanggan asuransi yang baru. Jadi pelanggan asuransi yang baru beriris dengan B1, oke. Dan pelanggan A ini beriris dengan B2. Oke. Nah, sekarang tentu yang harus kita ingat adalah kita akan mencari peluang dari, tengok bacaannya, peluang what is the probability that new policyholder will have an accident within a year of purchasing policy. Dalam soal ini yang ditanya adalah hukum peluang total untuk peristiwa A, bro. Karena peristiwa A itu adalah new policyholder. Jadi menurut teori untuk mencari peluang A, kita lihat peluang A itu adalah peluang A bersyarat B1 dikali PB1 dikali dengan tambah dengan peluang A bersyarat B2 dikali PB2. Nah, sekarang coba you lihat. Yang dikatakan peluang A bersyarat B1 itu apa? Ingat dalam soal saya katakan tadi yang ada itu hanya peluang A bersyarat partisi. Oke, yang ada itu artinya apa? Peluang bahwa peluang penganut atau peluang nasabah baru, nasabah asuransi baru, diketahui dia adalah rawan kecelakaan. Ini maksudnya. Jadi berapa nilainya? 40%. 40% itu artinya apa? A new policyholder is accident prone. Sedangkan peluang A bersyarat B2 itu artinya apa pula? Peluang a new policyholder bersyarat dia itu is not accident prone. Nah, 20%. Jadi kalau begitu setelah nilai PB1 dapat, PB2 dapat, nilai PA bersyarat B1 dapat, PA bersyarat B2 dapat, tinggal hanya memasukkan ke dalam rumus.
Jadi pengalaman kita bro dalam soal ini kembali saya ingatkan, you harus paham mana yang partisi. You harus paham mana peluang A bersyarat partisi. Karena dalam soal itu akan diberikan kadang-kadang jelas, kadang-kadang samar-samar, tapi harus memerlukan pemikiran kita sendiri. Seperti contoh tadi, dalam soal ini yang hanya disebutkan dia apa? PB1 itu katanya 30%, sedangkan PB2 tidak ada. Nah, kita tahu tadi syarat dari peluang partisi itu adalah jumlahnya harus 1. Nah, sedangkan nilai yang 0,4 atau 40% dan 20% ini ada 40% atau 0,4, 20%, 0,2, 0,4 artinya apa? Bahwa peluang new policyholder bersyarat accident prone. Artinya peluang pelanggan baru dari asuransi tadi dengan syarat dia rawan kecelakaan. Itu disebut dengan A bersyarat B1. Sedangkan peluang A bersyarat B2 adalah 0,2 atau 20%. Ini disebut dengan peluang A bersyarat B2. Artinya apa? Peluang nasabah asuransi baru dengan syarat dia tidak rawan kecelakaan, non-accident prone person, 20%. Nah, ini pengalaman pertama bro. Jadi enak ya ceritanya. Yang ditanya baru adalah peluang total. Yang ditanya A itu sendiri baru. Nah, kebetulan, nah ini yang paling menarik itu di sini. Orang asuransi itu hanya tertarik jika, nah ini dia, orang asuransi itu dia hanya tertarik begini. Katanya, what is the probability that he or she is accident prone? Soal nomor 3A, suppose that new policyholder has an accident within a year for cashing. Nah, kita akan lihat bro. Jadi kalau begitu, nah seperti tadi, seperti yang kita bahas tadi. Oke, tadi ada gangguan sedikit nih dia. Nah kita lihat sekarang bro. Tentu yang ditanya dalam soal ini adalah you harus memperhatikan ada 2 hal yang harus you perhatikan. Seperti yang saya sampaikan di awal. Yang pertama you harus dapat membedakan mana peluang A bersyarat B1 atau B1 bersyarat A. Nah, yang dicari sekarang adalah peluang dia itu adalah peluang bahwa dia itu adalah rawan kecelakaan jika diberikan peluang baru telah nasabah baru telah bergabung dalam perusahaan. Jadi kita akan lihat bro bahasanya. Kalau PA bersyarat B1 artinya peluang peserta asuransi baru jika diketahui atau diberikan rawan kecelakaan 40%. Ini soal. Nah yang ditanya itu ini bro. Peluang terjadi rawan kecelakaan jika diberikan peserta asuransi baru. Kan orang asuransi itu senang yang ini. Dia akan meminta sama orang statistik. Berapa kira-kira jika saya ketemu nasabah baru, berapa peluang dia akan rawan kecelakaan? Nah ini yang dicari nih. Maka cara menghitungnya sesuai dengan aturan Bayes, ini dia. Oke. Ini yang. Dan di bawah itu PA, ini di bawah ini sama dengan peluang total yang udah kita bahas di contoh soal sebelumnya. Ini tinggal hitung saja. Oke. Ingat saya tidak terlalu konsen kepada hasil tapi proses. Sekali lagi bro, pengalaman kita pada soal ini
Orang asuransi sering ingin bertanya kepada orang statistik itu begini. Jika saya memiliki nasabah baru, berapa peluang dia akan rawan kecelakaan? Nah, ini dia bro, yang ditanya oleh tentu jawabannya adalah tentu peluang A. Nah, ini yang diketahui dalam soal, ingat. Peluang A bersyarat B1 kali peluang B1. Oke, ini dalam A. Ini dibagi dengan peluang total. Nah, ini ya dibahas sebelumnya. Oke, mantap. Jadi sekali lagi, you harus bisa membedakan mana yang peluang A bersyarat B1 dan mana yang dikatakan peluang B1 bersyarat A. Ini harus jelas konsepnya. Oke, karena dua hal ini itu tidak sama. Oke, bro. Saya rasa jelas ya, bro ya. Jelas. Kalau saya ngajar mungkin tidak jelas. Jadi ingat, suppose that new policyholder has accident within a year of purchasing a policy, what is the probability that he or she is accident prone? Artinya, berapakah peluang dia itu akan rawan kecelakaan, tidak peduli laki-laki atau perempuan katanya, jika diketahui new policyholder itu telah mendaftar atau telah membeli polis asuransi pada tahun tersebut. Oke, udah mulai jelas nampak permasalahan kita, bro. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini lagi. Kita lihat lagi soalnya, bro. In answering a question or multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let P be the probability that the student knows the answer, and 1 minus P the probability that student guesses. Assume that a student who guesses and the answer will be correct with probability 1/m. Okay, where m is the number of multiple choice alternative. What is the conditional probability that student knew the answer to question given that he or she answer is correctly? Nah, sekarang soalnya gini, bro. Yang dimaksud dalam soalnya nih, you juga harus ngerti juga bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti ini memang payah menjawab soal. Nah, kata soal ini begini, bro. Dalam menjawab suatu pertanyaan tes pilihan ganda, student itu baik dia yang mengetahui ataupun menebak. Oke. Jadi dalam menjawab suatu tes pilihan ganda, student itu ada yang tahu jawaban dan ada yang menebak. Katanya P itu adalah peluang bahwa pelajar mengetahui jawaban dan 1 kurang P itu adalah peluang bahwa pelajar menebak. Asumsikan bahwa pelajar yang menebak pada jawaban dan akan benar peluangnya 1/m. Ditanya sekarang adalah berapakah peluang bahwa pelajar mengetahui jawaban jika dengan syarat dia itu menjawab dengan tepat. Nah, sekarang coba perhatikan, bro. Soal ini partisinya apa dulu? Kalau tadi partisinya jelas. Kalau tadi soal tadi ada accident prone, ada not accident prone. Artinya kalau soal sebelumnya partisinya rawan kecelakaan dan tidak rawan kecelakaan. Dalam soal ini yang menjadi partisi adalah ada 2. Pelajar yang mengetahui jawaban P1, nih, ini dia. Pelajar yang mengetahui jawaban B1
Dan B2 belajar yang hanya menerka atau tembak-tembak jenggo saja. Nah, yang menjadi peristiwa A-nya apa? Yang menjadi peristiwa A-nya itu adalah dia menjawab dengan benar, correctly. Ini dia. The student, knew the answer. A question given that he or she answered it correctly. Nah, ingat, kalau tadi dikatakan PB1-nya adalah mengetahui jawaban, B2-nya menebak, dan A-nya menjawab dengan tepat, maka oleh sebab itu, untuk menentukan soal ini adalah merupakan notasinya seperti ini. Nah, ini akan kita jawab, bro. Berapakah peluang dia itu akan mengetahui jawaban dengan syarat jawabannya itu benar. Nah, ini jawabannya paling seru, bro. Berapakah peluang pelajar mengetahui jawaban dengan syarat dia menjawab dengan benar? Nah, cara menjawabnya tentu you harus tahu dulu PB1. PB1 itu apa? P. Oke. Apa PB1 tadi? Peluang yang tahu jawaban. Sedangkan yang B, peluang yang menebak 1 kurang P. Kalau kita jumlahkan P tambah 1 kurang P, dia 1. Berarti memenuhi syarat bahwa kalau kita jumlahkan peluang B1 ditambah peluang B2, hasilnya adalah P ini ditambah 1 kurang P. 1 kurang P adalah P itu sendiri. Jadi adalah 1. Tepat. Partisi kita tepat. Sekarang untuk mencari peluang B1 bersyarat A itu apa yang diperlukan? Kita tahu rumus gitu. Untuk mencari peluang, untuk mencari contoh misalnya, untuk mencari peluang, kita mau mencari peluang B1 bersyarat A, ingat partisi yang dicari itu aturan Bayes, maka yang harus cari adalah peluang A bersyarat B1 dikali dengan peluang B1, dibagi adalah peluang A bersyarat B1 kali peluang B1 tambah peluang A bersyarat B2 dikali dengan peluang B2. Oke, nah ini dia. Dibagi atau dengan kata lain yang pembaginya ini adalah hukum peluang total atau A itu sendiri. Nah sekarang kita lihat. Peluang B1 tadi udah tahu kita. P, peluang B2 1 kurang P kita udah tahu. Nah sekarang peluang A irisan B1. Ingat apa nih maksud dengan irisan A irisan B1? Peluang dia akan menjawab dengan tepat dengan syarat dia itu mengetahui jawaban. Tentu peluangnya 1, bro. Nah ini yang saya katakan tadi. Dalam soal itu tidak ada diberikan. Tapi kita harus ngerti. Peluang dia menjawab dengan tepat dengan syarat dia mengetahui jawaban. Ya pastilah dia sudah tahu jawaban. Tentu peluang dia menjawab dengan tepat itu pasti benar. Karena peluang pasti terjadi 1, maka peluang A bersyarat B1 itu 1. Nah yang kedua baru. Peluang dia menjawab dengan tepat dengan syarat dia itu menebak tadi kata soal 1/m.
Nah, seper M itu apa tadinya? Assume that student who guesses at the answer will be correct. Nah, ini dia. Asumsikan bahwa pelajar yang menebak pertanyaan akan benar hanya peluangnya 1/M. Makanya itu di sini 1/M. Nah, bro. Ini 1/M. Oke, ini 1. Nah, oke. Ingat, ini pengalaman kedua bahwa you menengok tadi ada pengalaman 70% yang tidak diketahui. Sekarang you punya pengalaman baru bahwa meskipun dalam soal tidak ada, tetapi dengan logika kita bisa berpikir peluang dia dapat menjawab dengan tepat dengan syarat dia itu mengetahui jawaban. Karena peluang B1 tadi pelajar mengetahui jawaban. Tentu kalau dia sudah diketahui jawaban, tentu dia pasti menjawab dengan tepat. Makanya peluangnya 1. Nah, oleh sebab itu, maka kalau karena semua nilainya sudah ada, ini nilainya tadi A bersyarat B1 itu sudah ada. Oke. Ini P, oke, 1 kali P gitu kan. Ini juga udah ada P tambah dengan 1/M kali P. Maka karena nilainya sudah ada, maka sudah pasti saudara bisa menjawab dengan baik. Makanya saya tidak konsen ke menjawab. Hasilnya cari sendiri. Nah, soal yang berikut yang lebih menantang, bro. Nah, sekarang saya sengaja mengambil kelas malam karena saya memang mau santai mengajar. Karena ini teorinya rumit, makanya you harus fokus, oke, dengan contoh-contoh soal yang mantap. Nah, sekarang contoh soalnya begini. Katanya begini. Ada katanya surat tertentu, oke, dan ada hubungannya, you know that a certain letter is equally likely to be in any one of 3 different folder. Dari ada surat di dalam salah satu 3 folder. Misalkan alfa I adalah peluang kamu akan menjumpai surat di dalam folder I. Oke, jadi artinya kalau surat itu ditemukan dalam folder 1, maka peluangnya alfa 1. Kalau ditemukan dalam folder 2, maka dia alfa 2. Nah, oke, katanya suppose you look in folder 1 and do not find the letter. What is the probability that letter is folder 1? Nah, ini seru lagi soalnya, bro. Sekarang untuk menjawab soal ini, yang akan you cari itu ini, bro. Yang aku cari itu ini. Peluang B bersyarat. Oke. Yang akan you cari itu adalah peluang B1 bersyarat A. Artinya, kalau dalam soal itu nanti disebutkan bahwa peluang ini, suppose peluang katanya berapakah peluang kamu katanya mencari surat dalam folder 1 dan tidak menemukan surat tersebut dengan syarat bahwa surat itu artinya gini, terbalik, sorry. Nah, saya pun kadang-kadang menjelaskannya juga ruga walaupun sudah saya cari. Sekarang gini, untuk menjawab soal ini kita cari dulu yang penting. Partisinya apa? Partisi dalam soal ini adalah ada 3 partisi. B1, B2, dan B3. B1 itu folder 1 karena dia ada folder. B2 folder 2, B3 folder 3. Sedangkan nilai-nilai juga yang diketahui katanya alfa I adalah suatu peluang surat ditemukan dalam folder I
dan 1 kurang alfa I surat tidak ditemukan pada folder I. Nah, kemudian ada peristiwa A. Peristiwa A itu apa? Seseorang itu melihat folder 1 dan tidak menemukan surat. Nah, itu tadi yang benar. Jadi kalau begitu, pertanyaannya jelas sekali. Berapakah peluang surat itu di dalam folder 1 dengan syarat bahwa dia tidak menemukan surat di dalam folder 1. Wah, itu bahasanya, bro. Jadi katanya, suppose you look in folder 1 and do not find the letter, what is the probability that letter is in folder 1? Berapakah peluang bahwa surat itu di dalam folder 1 dengan syarat bahwa kamu telah melihat folder 1 dan tidak menemukan surat. Nah, ini dia. Nah, kita akan lihat satu-satu. Jadi mengerti ya, bro? Harus ngerti. Jadi kita akan lihat dalam soal ini yang ada itu hanya alfa I. Peluang surat ditemukan dalam folder. Sedangkan yang ditanya adalah tidak ditemukan, do not find. Jadi kalau do not find adalah 1 kurang alfa I. Nah, itu. Oke, paham ya, bro ya? Jadi karena peluang ditemukannya alfa I tentu tidak ditemukan 1 kurang alfa I. Nah, untuk menjawab soal ini tentu ada beberapa yang harus diketahui. Peluang B1. Peluang B1 berapa? Tentu sepertiga. Kenapa peluang sepertiga? Karena dia sama. Peluang memilih folder 1, peluang memilih folder 2, peluang memilih folder 3. Nah, ingat, kalau dalam soal tidak diketahui spesifik peluang ditemukannya folder 1, maka jawabannya harus dianggap sama. Karena sepertiga tambah sepertiga adalah 1. Ingat, konsep partisi adalah jumlahnya itu harus 1. Maka kita lihat satu-satu bagiannya. Peluang A bersyarat B1 artinya apa? Berapakah peluang bahwa surat itu tidak dapat ditemukan di folder 1 dengan syarat surat tersebut berada dalam folder 1. Nah, tentu jawabannya adalah 1 kurang alfa 1. Kalau alfa 1 tadi artinya peluang surat itu dapat ditemukan. Tetapi konsep kita sekarang adalah A ini kita melihat folder 1 tapi tidak menemukan surat dengan syarat bahwa surat tersebut di dalam B1. Nah, yang menarik itu ini, bro, yang PA bersyarat B2. Nah, coba kita lihat artinya apa di sini. Kita melihat folder 1 dan tidak dapat menemukan surat dengan syarat dalam folder 2. Nah, tentu hasilnya pasti terjadi, bro. Kenapa pasti terjadi? 1, surat itu di dalam folder 2. Dan you tidak menemukan dalam folder 1. Ya wajar 1. Nah, oke. Jadi peluang A bersyarat B2 artinya peluang surat tidak ditemukan dalam folder 1 dengan syarat surat dalam folder 2. Ya pasti. Surat dalam folder 2 kok tidak ditemukan di folder 1, ya pasti. PA bersyarat B3 begitu juga. PA bersyarat B3 artinya bahwa surat tidak ditemukan di dalam folder 1 dengan syarat bahwa surat terletak di folder 3. 1 lagi. Nah, ini dia. Jadi semua sudah tahu peluang A bersyarat B sudah tahu. Peluang B sudah tahu, tinggal masukkan saja. Maka jawabannya adalah yang ditanyakan
berapakah peluang surat itu di dalam folder 1 dengan syarat bahwa kita melihat folder 1 dan tidak menemukan surat. Berarti 1 kurang alfa 1 per 3 kurang alfa 1. Nah ini bro pengalaman yang menarik dalam soal. Jadi sekali lagi kita simpulkan. Konsep surat ini sekarang ada 3 folder. Oke, 3 folder. Katanya jika surat dalam folder ke I, maka peluang surat dalam folder I adalah alfa I. Oke, peluang surat PBI itu maksudnya peluang B1 partisi 1, peluang surat dalam folder 1 sepertiga, peluang surat. Nah, ini salah lagi. Oke, bro. Saya ulang lagi, bro. Kejelasan, bro. Coba kita ulang. Soal ini maksudnya ada 3 partisi. Yang menjadi partisi itu adalah folder 1, folder 2, dan folder 3. Nah, masing-masing peluang folder itu adalah sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena kita tahu bahwa jumlah dari partisi itu harus 1. Kita harus tahu, itu kita wajib tahu. Nah sekarang AI itu apa? AI artinya alfa. Kalau diketahui alfa, bukan alfa, ada peristiwa lain, peristiwa A. Kita lanjutkan bro. Kita terus ada kendala jaringan di malam bro, tapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat. Oke, kita lanjutkan bro. Jadi soal ini dapat kita sebut bahwa ada 3 partisi tadi, partisi B1, B2, B3, folder. Ingat, kalau soal sebelumnya ada rawan kecelakaan menjadi partisi. Soal berikutnya ada kemampuan untuk menjawab soal, ada yang menebak, ada yang menebak, ada yang mengetahui. Sedangkan sekarang partisinya adalah folder. Nah, ada beberapa informasi yang harus diketahui walaupun dalam soal tidak ada. Peluang folder 1, peluang folder 2, folder 3 itu sepertiga. Oke. Sedangkan yang dimaksud dengan peluang A bersyarat B1 itu artinya adalah peluang bahwa peluang kita melihat kepada folder 1 dan tidak menemukan surat di folder 1 dengan syarat bahwa surat itu di dalam folder 1. Jadi surat dalam folder 1 tapi kita tidak menemukan, maka peluangnya adalah 1 kurang alfa 1. Kenapa? Kalau alfa, kalau alfa artinya dia melihat folder 1 dan menemukan. Tetapi konsep soal sekarang tidak begitu. Yang dikatakan A, suppose you look in folder 1 and do not find the letter. Jadi maksudnya dengan A, kita melihat folder 1 tetapi tidak menemukan surat, itu A. Berarti peluangnya adalah 1 kurang alfa 1. Nah, untuk peluang A bersyarat B2 ini lebih ekstrim lagi. Tadi peluang A dikatakan melihat folder 1, surat tidak ada di folder 1 dengan syarat diberikan surat dalam folder 2. Ya pasti terjadilah. Surat dalam folder 2 tentu saja dalam folder 1 tidak diketahui, makanya peluang 1. Peluang A bersyarat B3 begitu juga bro. Surat itu dalam folder 3 tentu saja peluang tidak dapat ditemukan di folder 1 itu adalah 1. Nah semua nilai telah diketahui. PB1 ada, PB2 ada, PB3 ada. Maka jawabannya adalah untuk menjawab berapakah peluang bahwa surat itu dalam folder 1 berarti B1 bersyarat bahwa you melihat dalam folder 1 dan tidak menemukan, bersyarat A. Nah, ini dia tadi yang dicari. Jadi perhatikan sekali lagi perbedaan yang nyata dalam soal antara
PB1 bersyarat A dengan PA bersyarat B1. Yang ada dalam soal adalah peluang A bersyarat B1. Peluang peristiwa A dengan syarat partisi. Oke, makin menarik. Kita lanjutkan dengan contoh yang lebih bervariasi lagi. Ini dia. Ini contoh yang ada. Oke. I divide my email into 3 kategori. Kita membagi email kita menjadi 3 kategori. Katanya ada kategori spam. Oke, kita tahu spam itu apa. Jadi ada 3 kategori. Ada spam, ada low priority, dan ada high priority. Nah, jadi kalau dalam soal ketahui from various experience, I find that dari pengalaman sebelumnya, kita mengetahui bahwa secara keseluruhan peluang terdapat spam itu 0,7, peluang terdapat low priority itu 0,2, peluang terdapat high priority itu 0,1. Jadi artinya ini adalah peluang partisi. Jadi partisi dalam soal ini sekarang adalah ini dia 3 kategori email. Ada B1 spam, ada B2 low priority, dan ada B3 itu adalah high priority, dan ini ruang sampel. Ada peristiwa lain. Peristiwa lain itu apa, bro? Peristiwa lain itu katanya ditanyanya. Oke, katanya let's be the event that the email contains the word free. Oke. Artinya ada peristiwa A yang berisikan kata-kata yang memuat kata-kata gratis. Oke. Tentu dengan kata lain dalam soal ini agak mudah sedikit diberikan bahwa PBA1 itu 0,9, PBA2 itu 0,1 dan seterusnya. Kalau soalnya seperti ini, kalau ditanya berapakah peluang dia itu spam? Oke, dengan syarat bahwa receive an email with the word free. Artinya peluang B1 bersyarat A. Kalau teori kita menggunakan B, kalau orang menggunakan A. Nah, masalah, itu hanya teori saja. Yang paling penting bahwa sifat partisi itu dijumlahkan harus 1. Nah, ini berkali-kali saya jelaskan. Dan peluang yang peluang antara A bersyarat B1 itu tidak perlu 1. Oke. Kita lanjut, bro. Makin lama makin asik, kita lanjutkan. Nah, ini soalnya. Soal yang ini agak lebih menarik lagi, bro. Katanya di sini ada andaikan 30% pengguna komputer itu menggunakan Macintosh, 50% menggunakan Windows, dan 20% menggunakan Linux. Karena 30% tambah 50% tambah 20% 1, maka kita yakin bahwa partisi dalam soal ini adalah, nah ini udah jelas, bro, soalnya ini udah jelas nih. Soal yang beginian ini sangat jelas. Jadi partisi 1, komputer owners use Macintosh, partisi 2, Windows, 3, Linux. Nah, ada peristiwa A katanya. Peristiwa A itu apa? Suppose that 60% of Mac user have succumbed to a computer virus. Ada virus yang menyerang sistem, kewalahan Mac ini. Macintosh kewalahan dalam mengatasi virus sebanyak 65%. Artinya bahwa PA bersyarat B1 artinya peluang sistem terkena virus dengan syarat dia itu Macintosh. 65%. Tentu peluang A bersyarat B2 artinya peluang sistem terkena virus dengan syarat dia itu B2 adalah Windows. 82%. Sedangkan 50%-nya PA bersyarat B3 Linux. Nah, yang ditanya apa? We select person random and learn
her system was infected the virus. What is the probability there is the Windows? Maka yang ditanya adalah berapakah peluang Windows itu akan terpilih jika syarat dia terkena virus. Kita lanjut lagi bro. Terus walaupun malam ini ternyata jaringan azab kita, pengalaman bagi saya ngajar malam bro. Saya nak mau lagi besok-besok ngajar malam. Nah kita lihat. Berarti kalau begitu tadi kita telah menjawab bahwa ada peluang B1, B2, B3 dan A. Dan yang ditanya P2 bersyarat A atau berapakah peluang Windows terpilih dengan syarat dia terkena virus. Oke, semua data sudah ada, maka dapat dicari dengan peluang A bersyarat B2 kali PB2. Ini tadi 0,85 dikali ini 50%. Oke, ini dia. Oke bro. Dikali dengan PAB1 tadi 65%, 0,65 dikali PB1 tadi PB1 30%. Oke, dan seterusnya. Nah, saya tidak fokus kepada hasil, saya selalu mengatakan fokuslah kepada proses. Oke bro, kita lanjutkan. Perkuliahan semakin malam bro, kita tidak perlu khawatir. Kita lanjut walaupun ada hujan sedikit-sedikit tapi kita jalan terus bro. Ini soal favorit saya bro. Nah, ini soal gila lagi bro. Soal begini. Bol ini kita katakan mangkuk aja lah. Ada 5 mangkuk yang identik diberi dengan label 1, 2, 3, 4, dan 5. Mangkuk I memuat bola putih I dan 5 kurang I bola hitam. Dengan I 1, 2, 3, 4, 5. Mangkuk secara acak dan 2 bola secara acak dipilih. Form the content of the ball. Yang pertama katanya, what is the probability that both ball are selected as whites? Ini jelas soalnya bro. Soal yang A dia menghitung peluang total. Soal A ini dia menghitung hukum peluang total karena dalam soal kita tahu bahwa ada 5 partisi. Partisinya adalah mangkuk 1, mangkuk 2, mangkuk 3, mangkuk 4, mangkuk 5. Lalu ada peristiwa lain A yaitu memilih 2 bola putih. Jadi dapat partisinya bro, ada mangkuk 1, mangkuk 2 dan mangkuk 5. Sedangkan ada peristiwa A memilih 2 bola putih secara acak yang harus dipegang kata-kata without replacement, tanpa pengembalian. Nah, jadi kita harus tahu notasinya dulu. Yang pertama kita diminta mencari A. Peluang A adalah sigma, ingat peluang A bersyarat BI kali PBI. I dari 1 sampai 5 ini mencari A. Nah kita tahu peluang B1 memilih mangkuk. Karena ada 5 mangkuk, maka setiap mangkuk itu peluangnya 1/5. Yang berikut, peluang A bersyarat B1 maksudnya apa? Peluang memilih 2 bola putih di dalam mangkuk 1. Kita tahu dalam mangkuk 1 itu hanya 1 bola putih. Karena dia ball I contains I white. Berarti mangkuk 1 memuat 1 bola putih. Soal 2 bola putih, makanya peluang PA bersyarat B1 itu 0 bro. 0, ingat 0. Kenapa 0? Kita mau memilih 2 bola putih, tapi yang ada cuma 1. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Peluang A bersyarat B2 artinya apa? Memilih 2 bola putih dalam mangkuk 2. Nah, mangkuk 2 kita lihat. Ada 2 bola putih. Dan ada 3 bola hitam. Nah, memilih pertama
dia memilihnya without replacement. Pertama memilih bola putih pertama 2/5. Kenapa? Ada 2 putih dan 5 ruang sampel. Nah setelah 1 bola putih diambil bro, maka tidak dikembalikan lagi. Maka sekarang bolanya di sini tinggal 4, yang putih tinggal 1. Maka dikali 1/4. Nah ingat hukum perkalian bro, udah kita bahas. Sedangkan peluang A bersyarat B3 maksudnya memilih 2 bola putih dalam mangkuk 3. Dalam mangkuk 3 ini ada 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jadi kalau kita memilih 2 bola putih, yang pertama terpilih 3/5. Karena peristiwanya ada 3 putih, ruang sampelnya 5 seluruh bola, 3/5. Kalau sudah diambil 1, tidak dibalikkan lagi. Berarti dia tinggal, bolanya tinggal 4 di dalam, karena 1 nggak dibalikkan. Yang putih pun tinggal 2, berarti yang kedua itu 2/4. Kalikan. Sedangkan peluang A bersyarat B4 apa bro? Memilih 2 bola putih dalam mangkuk 4. Berarti ada 4 bola putih, 1 bola hitam dalam mangkuk 4. Memilih bola putih pertama 4/5 karena peristiwanya masih ada 4 bola putih dan bolanya ruang sampelnya masih 5. Setelah diambil 1 tidak dikembalikan, maka bola tinggal 4 dan yang putih tinggal 3. Berarti kali 3/4. Yang berikutnya adalah kelima-limanya bola putih. Jadi dalam pemikiran kita, dalam logika kita, kalau kelima-limanya bola putih, memilih 2 bola putih pasti terjadi. Ya, semua dalam mangkuk putih, tentu memilihnya, tentu jadi yang memilih putih pasti dapat kan untuk A bersyarat 5 ini. Jadi kalau begitu kita tahu tadi dalam mangkuk 5 ada 5 bola putih loh. Jadi kalau memilih 2 bola putih pasti terjadi. Bagaimana cara buktikannya? Memilih pertama 5/5. Kenapa 5/5? Ada 5 peristiwa bola putih, ada 5 ruang sampel. Telah diambil 1, maka tinggal 4. Ada 4 bola putih, ada 4 bola seluruhnya, 4 bola putih. 20/20. 1. Nah itu kata statistik tadi, kalau dia pasti terjadi 1. Sedangkan yang di atas pasti tidak terjadi 0. Ya bagaimana mungkin memilih 2 bola putih sedangkan dia cuma ada 1. Nah selama ini pertanyaan menarik adalah bagaimana contoh soal dia pasti terjadi. Ternyata ini contohnya bro. Memilih bola putih, ada 5 bola putih. Pasti terjadi. Jadi kalau semua soal itu sudah ada, maka tinggal hanya mengalihkan saja. Ini dia. PA bersyarat B1-nya 0, PB1 1/5 dan seterusnya. Nah yang menarik yang nomor B. Nomor B apa? Diberikan bola berwarna putih, berapa peluang mangkuk 3 yang terpilih? Ini yang B. Nampak bedanya kan? Yang ditanya partisinya, berapakah terpilih mangkuk 3 dengan syarat telah terpilih bola putih. Nah caranya mudah. PA bersyarat B3 kali PB3 dibagi peluang total. Peluang totalnya ini dia. PA bersyarat B3 6/20 kali PB3 1/5. You cari sendiri aja. Yang paling penting konsep. Jadi dari tadi bro you udah lihat. Berbagai variasi partisi sudah saya jelaskan. Ada mangkuk, ada email, ada folder surat, ada apa tadi lagi? Rawan kecelakaan, tidak rawan kecelakaan. Mahasiswa yang menjawab, yang pasti tahu jawaban dan mahasiswa yang menebak gitu. Jadi dalam mindset pikiran you harus ditanamkan bahwa
Dalam sukses mencari soal seperti ini, you harus pandai-pandai melihat mana yang partisi, mana yang peluang peristiwa A bersyarat partisi, dan mana peluang partisi yang bersyarat suatu peristiwa A. Oke, kita lanjutkan bro. Ini dia. Ini tugas you. Ini tugas ini seru nih bro. Seperti tugas yang sebelumnya, surat dalam amplop tadi. Yang ditanya tidak dapat ditemukan. Sekarang soal ini ceritanya begini. Sebuah pesawat katanya hilang. Dan diasumsikan dia jatuh kepada 3 tempat, 3 region. Jadi ada region. Berarti kalau begitu, soal ini bro, partisinya region atau wilayah. Jadi ini soal ini saya pandu. Ada partisi. Oke. Nah, ini dia. Ada B1-nya region. Ini S. Ini B1, region 1, region 2, region 3. Nah, kata soal itu begini. Jika pesawat tepat jatuh di region 1, maka peluangnya dia maka 1 kurang alfa I merupakan notasi peluang bahwa pesawat itu akan berada di atas daerah ke-1. Oke, jadi gini caranya. Jadi katanya, you mempunyai peluang B1 itu karena nggak diketahui syaratnya apa-apa, maka dianggap dia mempunyai kesempatan yang sama. Presume to have equal probability, dianggap memiliki peluang yang sama. Berarti sama dengan P2, regionnya itu sama dengan peluang B3. Jadi pesawat itu jatuh di region 1, region 2, region 3 sama-sama sepertiga. Lalu ada notasi 1 kurang alfa I. 1 kurang alfa I itu adalah pesawat dapat ditemukan di atas region KI. Jadi kalau begitu, peluang 1 kurang alfa I adalah pesawat ditemukan. Oke. Pesawat. Oke. Ditemukan pada region KI. Pada region I. Region I. Nah sekarang tentu kalau alfa 1, apa nih? Pesawat tidak ditemukan. Pesawat tidak ditemukan. Ditemukan pada region I. Oke. Nah sekarang yang akan ditanya adalah, katanya what is the conditional probability the plane in region I? Nah, pesawat itu katanya dalam region 1. Dengan syarat katanya given the dengan syarat pencarian di daerah 1 itu tidak diketahui atau tidak berhasil. Jadi PBA itu, jadi ada peristiwa A, ini dia. Nah, peristiwa A, pesawat tidak ditemukan di daerah 1.
ditemukan di daerah 1. Jadi artinya peristiwa A ini dia tidak sukses pencarian di daerah 1. Nah, yang you cari sekarang ini, bro. Maka yang you perlukan tentu apa? PA bersyarat B1. Apa arti PA bersyarat B1? PA bersyarat B1 artinya adalah peluang pesawat tidak ditemukan di region 1 dengan syarat jatuh di region 1. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, berapa peluang A bersyarat B1? Yaitu alfa 1. Kenapa alfa 1? Karena tadi alfa 1 pesawat tidak ditemukan pada region I. Nah, sekarang yang menarik itu adalah berapakah peluang A bersyarat B2. Nah, sekarang apa arti peluang A bersyarat B2? Peluang tidak dapat dicari, arti yang kedua, saya catat di sini biar nanti you bisa memahami sendiri. Peluang pesawat tidak dapat ditemukan dalam region 1 dengan syarat atau diberikan jatuh di daerah 2. Jatuh di region 2. Nah, coba you pakai pemikiran you. Tidak dapat ditemukan di daerah 1, diberikan dia jatuh di daerah region 2. Begitu juga dengan peluang A bersyarat B3. Apa arti A bersyarat B3? Artinya adalah pesawat jatuh di daerah pesawat tidak dapat ditemukan jatuh di daerah 1 dengan syarat dia jatuh di daerah 3, region 3. Sudah saya pandu semuanya, teorinya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, tinggallah berpulang kepada you untuk menyelesaikan soal-soal yang menarik yang kita telah bahas, bro. Jadi memang perkuliahan malam ini memang agak seru, bro. Serunya di mana jaringannya putus-putus. Tetapi walaupun jaringan putus-putus tidak
mengurangkan semangat kita untuk belajar. Oke bro, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.